Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah cerita tentang fa'il, ya, di mana fa'il ini bisa dari isim zohir. Selanjutnya kita akan berbicara fa'il dari isim domir. Namun hal ini tidak bisa langsung kita pelajari sebelum kita mempelajari sorof lagi tentang tasrif lugawi. Sebelumnya kita sudah tasrif istilahi, dan kita harus masuk dulu ke tasrif lugawi sebelum kita mempelajari fa'il dari isim domir. Baik, saya tunjukkan. Ini dia tasrif istilahi yang sudah kita pelajari. Nampak ada bacaan fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu ini adalah perwakilan saja. Karena fa'ala itu tentu seperti sudah saya beritahu sebelumnya, bahwasannya dia bisa fa'ila, bisa juga fa'ula. Kemudian yaf'alu juga bisa yaf'ilu, bisa juga yaf'ulu. Dalam hal ini kita pilih perwakilan saja, di mana kalau ini kita lihat pada kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah, maka dia akan masuk bab ketiga ini dia, yaitu bab fa'ala yaf'alu. Ini adalah tasrif istilahi, sudah kita pelajari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Sebelum kita memasukinya, saya tunjukkan dulu isim domir. Nah, ini juga sudah kita pelajari juga ya, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, di sini sebagaimana saya sudah jelaskan bahwasannya huwa itu artinya dia untuk laki-laki satu orang. Kemudian hiya artinya dia juga untuk perempuan satu orang, dan seterusnya sesuai dengan video yang sudah berlalu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan tasrif lugawi dan kaitannya dengan isim domir. Mari saya tunjukkan. Mulai dari tasrif fi'il madi. Nah, dari fa'ala yang satu ini di atas, lihat ada tasrif istilahi ini. Fa'ala inilah dia pecah menjadi banyak, menjadi 14. Jadi dari satu fa'ala ini, tasrif lugawinya adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, seperti itu ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, dari fa'ala menjadi fa'ala, kemudian menjadi fa'alu, terjemahan untuk fa'alanya sendiri itu tetap, tetapi di dalamnya mengandung domir. Nah, domir-domir ini dari yang sebelah sinilah dia sama. Jadi kalau kita sebut fa'ala, berarti di dalamnya ada huwa, gitu. Kalau kita sebut fa'ala, berarti di dalamnya ada huma. Kita sebut fa'alu, berarti di dalamnya ada hum. Begitu juga seterusnya, fa'alat ada hiya, fa'alata ada huma, fa'alna ada hunna. Nah, ini adalah tasrif lugawi. Kemudian, karena tadi saya sebutkan ini perwakilan, maka begitu jugalah untuk bab-bab yang lain. Misalnya fa'ula, berarti fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika fa'ilah, berarti fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tasrif lugawi ini juga dimiliki bukan hanya oleh bina sahih, tapi juga oleh fi'il yang mu'tal. Baik dia nanti bina misal, bina ajwaf, bina nakis, bina lafif. Ini semua juga punya tasrif lugawi. Begitu juga nanti untuk fi'il yang mazid. Tapi belum kita pelajari ya, hanya saya beritahukan saja di sini bahwasannya ini kan kita masih belajar fi'il yang mujarrad. Nanti fi'il yang mazid juga begini juga tasrif lugawinya. Misal wazan af'ala, sama nanti af'ala, af'ala, af'alu. Nah, seperti itu. Atau wazan istaf'ala, sama juga istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk diingat, baik dengan cara menghafal ataupun dengan cara membaca berulang-ulang supaya dia ingat itu.
Kemudian ini adalah tasrif lughawi untuk fi'il madhi. Selanjutnya untuk fi'il mudhari, ini saya tunjukkan yaf'alu. Dari yaf'alu yang mana? Yang ini ya, yaf'alu. Nah, kemarilah dia. Dari satu yaf'alu di atas, kemudian bisa pecah menjadi 14. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Nah, ini adalah tasrif lughawi fi'il mudhari, di mana masing-masing setiap fi'ilnya itu, setiap kalimah fi'ilnya itu di dalamnya ada isim domir. Jadi kalau yaf'alu ada huwa di dalamnya. Yaf'alu itu kan sedang atau akan melakukan. Berarti sedang atau melakukan huwa. Huwa itu apa? Dia satu orang laki-laki. Kemudian tasrif lughawi untuk fi'il mudhari ini sama dengan tasrif lughawi untuk fi'il madhi dalam hal perwakilan. Jadi dia ini juga mewakili yang lain-lainnya. Jadi mewakili untuk yaf'ilu, mewakili untuk yaf'ulu. Sama kayak gini juga dia. Misalnya yaf'ilu berarti yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Nah, seperti itu, sama. Begitu juga yaf'ulu. Misalnya kita masuk ke mauzunnya langsung yansuru. Berarti yansuru, yansuroni, yansuruna. Tansuru, tansuroni, yansurna. Tansuru, tansuroni, tansuruna. Tansurina, tansuroni, tansurna. Ansuru, nansuru. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk fi'il amar. Nah, fi'il amar ini ya, yang di sini. Nah, ini saya tunjukkan tasrif lughawinya. Nah, tasrif lughawi fi'il amar ini hanya ada sedikit. Hanya ada 6. Kenapa tidak ada untuk yang huwa? Kan nampaknya hanya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kenapa tidak ada untuk huwa? Karena huwa itu adalah untuk orang ketiga tunggal. Nah, begitu juga tidak ada untuk ana. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menyuruh diri kita sendiri. Yang ada kita mesti menyuruh orang lain. Maka if'al itu kan artinya lakukanlah. Siapa yang kita suruh? Anta, engkau. Gitu. Atau if'ali, lakukanlah. Siapa yang kita suruh? Anti, engkau, untuk perempuan. Seperti itu. Jadi ini perwakilannya adalah if'al. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Jadi seandainya nanti uf'ul, begini juga bunyinya, yaitu uf'ul. Lanjutannya sama, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kalau if'il sama, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah modal atau dasar untuk kita nanti belajar fa'il dari isim domir. Nah, gitu. Kalau ini tidak dipahami, kita tidak akan bisa lanjut pelajaran yang ke atas, pelajaran tentang fa'il dari isim domir. Mengingat isim domir yang akan kita ceritakan yang ada di dalam fi'ilnya itu. Gitu ya. Nanti akan terbagi, ada yang namanya bariz, ada yang namanya mustatir. Yang baris nanti ada yang munfasil, ada yang muttasil. Yang mustatir nanti ada yang wujuban, ada yang jawazan. Nah, itu pelajaran selanjutnya tentang fa'il dari isim domir. Tetapi hal itu tidak akan bisa kita pelajari sebelum memahami tasrif lughawi ini. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Untuk latihan pada hari ini, sekarang saya kasih satu kalimah, yaitu kataba. Ya, kataba. Silakan tulis ini tasrif lughawinya. Baik dia fi'il madhi, kataba, maupun fi'il mudhari'nya. Berarti cari nanti fi'il mudhari' dari kataba itu apa. Maupun lagi yang ketiga adalah fi'il amarnya.
Dari kataba ya, tulis, foto, kemudian kirim di grup. Ingat, mengirimnya adalah ke grup, bukan langsung pribadi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.